string. Jadi selama ini kita banyak menggunakan calculation. Jadi kalau ada turunan, saya punya Y sin X, turunannya Y aksen sama dengan cos X. Gitu kan? Nah ini gimana cara memperolehnya? Di apa? Python ya. Yang kita sering dapatkan Y sin 2 untuk perhitungan ya. Hasilnya apa? Kan? Hasil dari ini. Atau Y aksen cos 2 ya. Baru kita dapatkan angkanya, bilangannya, hasilnya gitu. Kalau kita pengen yang seperti ini gimana? YX, Y aksennya cos X. Yang kita pengen dapatkan ini, yang kita sebut symbolic computing. Ya. Oke, saya ngomong banyak, udah ada di kelas semuanya. Pertama. Dari kelas belum? Belum ada semua. Sudah ada di kelas pertanyaannya. Iya, Pak. Terus yang lain gimana? Ada enggak? Ada yang masih di kantor, Pak, tapi sebentar. Ya minimal dengarkan. Iya, Pak. Oke ya, jadi saya lanjut. Nah, simbolik itu pakai, harus kita impor dulu ya. Impor imply. Oke, kalian impor coba. Ada nggak? From imply import hanya itu ya bilangan nah itu ya. Oh, tak teringgah gitu ya. I
Sekarang bagaimana kita membuat simbol ya? X, simbol kan, simpai berarti. Simpai titik simbol huruf besar ya. Simbol itu kalau untuk satu variabel ya. Taruhlah X, gitu aja. Oke, kita buat ya. X. Y namanya. Y simpai simbol. Y gitu. Nah, bagaimana kalau kita bikin dua ya nanti? Namanya kita bikin tambahan. Oh, kita tambahkan di situ pernyataan maunya. Kalau real, kalau bilangannya real itu benar itu mamanya. Ya boleh. Aduh, namanya saya punya Y itu real, itu benar. Sorry. Ya, benar. Real benar. Bikin Z. Namanya simpan. Z, koma, imaginary, dan imaginer Z ya, sama dengan true. Nah, namanya Z. Real, jadi misalnya tadi kan imaginer, ini false, ya kan? Kalau imaginer ya benar. Ini saya pernah mengajarkan bilangan imaginer kan, yang J atau I itu. Pernah belum? Saya lupa nih kelas ini udah belum? Pernah belum? Ada ingat? Bilangan imajiner I atau J? Iya, Pak. Pernah ya? Pernah ya? Iya itu maksudnya. Pernah. Kayaknya udah belum, Pak. Hmm? Saya baru dengar sih, Pak. I atau J. Jadi kalau bilangan iya itu atau tadi saya lain bilang iya. Benar kan gitu. Jadi saya jelas. Bilangan itu ada yang bilangan kecil, ada cukup kelas Z ya. Z nama A plus J B.
Jadi ini yang real, A ya, A itu real, B-nya itu imajiner, gitu ya. Nah, J-nya apa kalau gitu? J atau I ya, itu biasanya tambang itu I atau I besar kalau gitu tadi kan. Ini A sama dengan akar ya. Satuan dari bilangan J atau I. Nah, namanya coba jadi tadi J kan sama dengan akar min 1. Coba ada azahwa. Udah pernah belum? J kuadratnya apa azahwa? J kuadratnya -1. Nah, min 1. Kalau J pangkat 4? J pangkat 4 berarti kok J pangkat 4 itu apa? J kuadrat kali J kuadrat. Jadi J pangkat 4. J kuadrat itu apa? Berarti sebelah kirinya ada kan? Min 1. Min 1. Nah, ini min 1. Min 1 kali min 1. 1. Ini tidak susah banget. Di pangkat 13, coba Jawa. Iya, Pak. Berarti bisa J pangkat 10 kali J pangkat 3. J pangkat 10 dikali J pangkat 3. Terus J pangkat 10 berapa? -1. Pangkat 10 -1. Nah, J itu akar min 1. Akar min 1. Kamu kan punya pengetahuan J kuadrat sama J pangkat 4. Manfaatkan. Jadi apa? Banyak. Nah, ini kita J pangkat 4 kali pangkat berapa? Supaya 13. Supaya 13. Berapa yang kamu tahu? Kali 0,25. berarti 3/1/4. Bangkat kali 3. Terus berapa ini? Per 4. Bukan, J pangkat 4. Pangkat yang 3. Ini J pangkat berapa? J pangkat 12. Nah, berarti kali J. J pangkat 4 berapa? J pangkat 13. J pangkat 4 berapa? Oh, J pangkat 4. Berarti minus 1. Ini lah, J pangkat 4. Ini barusan kamu cari. J pangkat 4 itu berapa? 1 pangkat 3. 1 pangkat 3, 1. Jadi, hasilnya? Jadi 1 kali J. Hasilnya J. Ya kan, J pangkat 13. Itu sama dengan J. Coba kalau J pangkat 40. Sama dengan? Berarti bisa J pangkat 4 dikali J pangkat 10. Berarti 1. 10 ya. Ini kan kenapa harus begitu kan? Oh iya sih. Terus jadi J pangkat 4? 1 pangkat 10. Jadi? Gua ngerti, Cok. 1 pangkat 10, Pak. Ya iya berapa? Oh, 1 pangkat 1. Iya. Jadi, kalau pangkatnya ganjil, mesti ada J. Tapi kalau pangkatnya genap, bilangan. Ya. Paham ya? Semuanya. Itulah yang kita sebut imajiner. Jadi Z-nya, tapi ini beda ya, beda sama Z yang ini ya.
Jadi satu berarti Z itu kalau itu bisa dikurang, bisa ditambah. Kayaknya udah pernah deh ini yang gini-gini. Bukannya udah pernah waktu kita bicarakan samaan kuadrat ya? Bener nggak? J7. Z1 kurang Z2. Coba Guri. Iya, Pak. Coba. Z1 tambah lah. Nah, tambah Z2. Apa? Yang real tambah real. 3 ditambah J4. J pangkat 4. 3 ditambah J pangkat 4. Enggak. 3, oke, saya tulis. 3 plus J4. 3-nya itu apa? 3-nya real. 4-nya? 4-nya imajiner. Nah, kamu jangan mencampur-campurkan antara apa? Real dengan imajiner. Jadi kalau saya jumlahkan, realnya dengan real, ininya imajiner. Jadi apa? Jadi 3 ditambah 5. Terus berapa? 8. Terus J imajiner 4 dikurang imajiner 7. jadi berapa? Imajinernya 3. Nah, ya, J 3 gitu. Ya. Realnya berapa ini? Realnya? Realnya 8. Nah, terus imajiner apa? Imajinernya? Min 3. Nah, gitu ya. Oke. Iya. Oke, sekarang kamu coba lagi Z1 min Z2 apa? Realnya min 2. Terus Imajinernya plus 11. Plus J. Plus imaj J 11. Gitu. Ya. Terus Z1 kali Z2. Nah, kalau perkalian bisa itu min realnya dengan imajinernya. Nah, coba kalikan. 3 dengan 5. Silang kali silang. Iya. 3 kali 5. 15. Terus 3 kali imajiner 7. Ya, jadi Min J21. 21. Terus dikurang. kok kurang nih? Enggak. J4. J4 kali 5. Iya. Berapa? Min J1. Kok bisa sih? Kan 3 kali 5. Oh iya, dikali ya, Pak. Salah. J20. J20. Nah, dari dulu. Nah, apa sih? J20 plus ya. Terus J4 kali min J7. Min J28. Min, masa sih? J kali J. Oh, jadi hilang. Enggak, J kuadrat. J kuadrat. Nah, hilang, nggak ada hilang. Ayo, terus berapa? J kuadrat 28. 28. Ya kan? Nah, terus temukan real dengan real. Real dengan real nggak ada. Oh, ini 15 bukan real? Iya, 15 aja realnya. Oh, Bentar. Iya nggak sih? tadi udah saya bilang apa tadi pelajaran pentingnya. Oh, karena kalau kuadrat jadi real. Ya, jadi jadinya terus 15 kurang 28 minus 13. Pertanyaan saya, J kuadrat itu berapa? 1. Lihat loh, ini ada tulisan. Oh iya, minus 1. Jadi min 1 berarti 15 dikali min 1 kali 28 gitu, Pak. Enggak, kan J kuadrat min 1. Ya. Min 1 kali 28 berapa?
min 28. Nah, ini ada minusnya nih. Jadi, Oh iya, jadi plus. ya, Jadi 28 tambah 15. ya, gitu. Jadi, Hmm, 1, 43. 3. Terus, Kurangi J. Ini 21, ini 20. Jadi, Kurangi J1. J1. Gitu kan? Atau J lah. Ada lah. Ya. Oh iya, J. Oke, gitu. Nah, Iya. sekarang kalau dibagi Z1 dibagi J2. J1 Z1 dibagi Z2. Jadi apa? 3 plus J4. Gantian lah, jangan ajuri lagi. Gantian kita bagi terak. Iya, Pak. Ya, dibagi 5 min J7. Ya. Nah, tadi patokannya. Supaya kuadrat, ingat persamaan ini ya, min J kuadrat. Supaya sesuatu itu bisa dikuadratkan, harus dikali apa? Amin plus Amin B dikali A plus B. A plus B, ya. Gitu kan? Ya. Nah, ini karena ininya minus, supaya ini bisa kata deh. Kalau J itu supaya apa? Supaya Kuadrat. ya J-nya supaya jadi real. Jadi kita harus membuat penyebutnya jadi real. Jadi kita kalikan dengan 5 plus 5 plus J7. J7. Gitu kan? Iya. Karena kita harus mengusahakan supaya penyebutnya jadi real. Nah, karena ini dikalikan 5 plus J7, berarti Yang akan atasnya juga. Nah, gitu. 5 plus J7. Oke, berapa? Coba kalian. Jadi 15. 15. 5 plus 5 J. Iya benar. 5. Inilah, ini kali ini kali. Oh iya. 3 J7. 3 J7. J21. J21. Terus. Tambah J20. Terus. Dikali. Ditambah J28. Nah, J ada J ada J. Oh, jadi J kuadrat. Ya, iya, J kuadrat. J kuadrat itu dibagi, coba. Ini pakai ini. Ya, coba. Jadi 25. 5 kuadrat, gitu kan? Kuadrat plus min. Nah, J kuadrat. J7 kuadrat. Nah, gitu kan? Iya. Ya. Terus hasilnya coba 15 terus plus nggak ada yang J14. nah J kuadrat tadi itu apa? J kuadrat kayak ini loh, kayak bawaan. Gimana, Pak? J kuadrat itu sama dengan apa? Tadi kan udah saya bilang kalau pasti real ya. Ya, jadi apa? Makanya realnya apa? Realnya dulu cari 15. Kan real nih kan. Terus ada real lagi nggak? Yang J kuadrat. Iya. Kalau kuadrat itu selalu bilangan, nggak ada JJ-nya lagi. Iya. Menjadi min 1. Nah, min 1.
Terus? Min 1 kali dikali itu berarti Pak. Iya, iya. Iya kan? Jadi min 28. Ya, jadi apa? 15 kurang. Jadi minus 23. Nah, 28. Eh, 15. 13 13. Terus? plus Plus J 41 41 dibagi berapa ini? di 25 Terus? min berarti min 1 juga atau gimana Pak? Iya, ini apa ini? J kuadrat di 7 kan? Pangkat. Iya. Jadi apa ini? Kuadrat. Jadi apa ini? 1. Nah, J 7 dikuadratkan. Kalau kamu punya ini lah, A kali B dikuadratkan hasilnya apa? Oh, jadi J kuadrat Hah? 49. Gitu. Jadi apa? Jadi 25 Nah, terus minus 49. ini minus kan minus Iya. dari mana? Ini dari mana? Dari perkalian Iya, 5. iya. Nah, ini minus. Ini Iya. bilang tadi apa bilang ini? Kamu bilang tadi? Min 1. Min 1. Iya, terus Oh, jadi jadi apa? plus 9. Nah, gitu lah. Kan minus ini. Terus apa? Jadi minus 13 13 per per 74. 70. Nah, 74. Ini realnya kan? Terus? Iya. Imaginernya plus J41. Plus. Oh, terusnya kok bisa sih? Kamu punya 3 ditambah 5. J41 per 74. Iya, 41 per 74. 4. Nah, pertanyaan saya, realnya berapa? Realnya min 13 per 74. Nah, terus imajinernya? Imaginernya 41 per 74. Oke, gitu. Oke. Oke, kembali ke sini ya tadi ya. Kita lanjut, dari itu udah tahu apa itu imajiner, apa itu real ya. Jadi kalau biasanya digambar kalau gambar koordinat kartesian itu ininya itu real, yang atasnya itu imaginer atau orang biasanya singkat aja ini imaginer, ini real. Jadi kalau saya punya bilangan kompleks Z A plus J B berarti A-nya real kan? Realnya berarti sini A. B-nya imajiner berarti sini B. B mana Z-nya itu? Z-nya ini. Nah, ada panjang vektornya, ada alatnya gitu. Oke ya, nanti lah kita bicarakan nanti kalau berubah. Oke, saya lanjutkan dengan itu nanti di matematiknya, mestinya di matematika 1 enggak ada. Oke, saya kembali ke sini ya, dan kembali juga ke spidernya. Jadi setnya itu kira oke, kita pakai ya umpamanya tadi tadi ingat ya, kalian harus pakai ininya S-nya S besar ya. Kalian kalau S kecil nggak bisa, simbol yang nulisnya itu harus besar. Oke, Y-nya sekarang ya, ambil lagi ya, Y-nya bukan yang real, saya sebut aja ini adalah yang positif. Kalau positif ya berarti
positif ya berarti benar. Kalau negatif ya berarti salah. Oke. Kalau tadi di atas kan Y-nya real ya, sekarang positif. Oke, kita masukkan sekarang. Simpan titik bawahnya saya pakai ya SCRT. SCRT itu apa? Akar ya. Akar X kuadrat. Akar X kuadrat. Oke, kita lihat. Nulisnya gitu. Ya. SCRT X karena ya mestinya tergantung X-nya kan, X-nya itu bisa Y, bisa imajiner, bisa apa kan. Sekarang kalau pakai Y ya, sekarang kalau pakai Y kuadrat hasilnya. Nah ini ya, karena dia udah yakin Y-nya itu positif akarnya gitu ya, makanya hasilnya Y. Tapi kalau yang X dia ketik lagi, dia tulis lagi gitu. Oke, paham? Lanjut ya. Kalau N1 simpan titik simbol kita gunakan N. Ya. Terus N2 sama ini. Saya pakai huruf yang sama. Simpan simbol N sama tapi N itu saya sebut aja integer, jadi harus bilangan bulat ya. Terus jadi kan beda ya, N yang di atas harus gak jelas gitu kan, mau integer, mau floating, mau apa jelas. Terus saya masukkan lagi N3 simpan simbol N3 tapi ganjil ini ya. Kalau ganjil dia nah apa tadi bilangan bulat. Oke, kita pakai sekarang simpan cos N1 kali Pi ya, tadi kan Pi udah kita tulis. Nah, saya nulisnya gitu ya, Pi kali N. Simpan cos lihat ya N2 kali Pi. Karena itu tadi integer, maka
Ini min. Kan grafik untuk pos itu kan naik turun gitu ya. Sekarang kita pakai N3. Coba. N3. Ini adalah min 1. Gitu. Karena ganjil. Ganjil itu namanya pi. 3 pi. Ya. 5 pi. Kalau bulat ya berarti 2 pi, 4 pi dan yang tergantung n-nya ya, tergantung n-nya. Tapi dari min 1. Karena pi kan, cos pi 180 kan, min 1 ya. Kalau cos 0 itu kan 1. Cos pi ya min 1. Oke ya, itu kita sudah latihan. Dan saya hapus ya. Sudah latihan yang untuk satu simbol. Jadi X bikin untuk variabel X, Y, dan Z. Sekarang bagaimana kalau X, Y, Z atau A, B, C? Ya, langsung pakai B, C, 3. Kan sebenarnya X bikin, Y bikin, Z bikin kelamaan. Nah, kita pakai simpai simbol. Nah, ini hurufnya kecil ya. Pakai ya ini A, B, C gitu. Umpamanya negatif, kalau negatif benar gitu ya. Ini DEF D E F DEF ya, kita ganti lagi D E F gitu. Nah, bukan negatif kan, berarti positif. Positif benar tuh. Oke, gitu caranya. Tapi tanpa itu pun juga boleh. Ngerti ya? Ininya harus tadi kan bedanya apa dengan tadi? Ini harus huruf kecil. Ya, huruf kecil dan ini ada S. Karena banyak variabel. Oke, saya lanjut. Bilangan sekarang. Bilangan itu kan ada yang integer, ya. Yang float, gitu. Terus yang dua itu yang lebih banyak kita pakai sebelum-sebelumnya ya. Float ya. Oke, bilangan. Yang bilangan lah. Ini pakainya huruf besar ya. Contohnya kita I sama dengan simpai integer 19.
Ya. Tipenya apa ini? Yang integer ya. Kan lihat sample for number. Integer. Namanya is integer. Oke, benar kan? Is real. Ya. Is odd. Ada yang kelewat. Kok pakai titik ya? Titik. Coba yang benar yang mana? Kita udah difungsikan di atas. I itu adalah integer. Berarti true, false, false. Atau itu I 19 ya. Sorry. I kita ngetik 19. 19 itu integer. Yang kedua, dia itu real. Yang ketiga, dia itu ganjil. Ya kan? Itu ganjil. Jadi benar, tiga-tiga ini. F coba. F sekarang simpan float ya. Sedangkan kan ada 3 ya. Float. Harus huruf besar nih. Harus ya. Kalian ini dia aturan. Umpamanya 2 sama 3. Ya. Kita type. Apa sih F itu? Kita nanya. Apa sih? Oh, dia itu float tipenya. Coba kita panggil lagi ini tadi ya. Jadi jangan I ya. Kan ini kalau kita teks ya. Eh. Ya. F itu integer? Enggak. Ya. 2,3 kan? F itu ganjil? Enggak. Sorry. F itu integer? Enggak. 2,3. Kalau 2 atau 3, oke lah. F itu is real. Iya, real lah. Ganjil? Enggak. Berarti false, true, false. Gitu ya. Karena yang benar hanya real ya. Bisa pakai I kali pangkat 2 dari 19,2 361 ya. 19 42 kita bisa pakai ya. F floating
R kali 2. Oh, ya 4,6 gitu. Ya kan? Tapi ini sekali lagi simbol ini. Bukan angka. Bagaimana dengan rasional? Simpai rasional. 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 (11,13). Nah, itu nulisnya gitu. Karena dia pakai simpai ya, kalau simbol. Simbol itu. Kalau pakai angka langsung itu 14 dibagi 13. Ya nggak bisa. Ya, gitu. Harus pakai simpai. Kalau kita pengen menuliskan bentuk rasional 11/13 tanpa dihitung ya gitu. Umpamanya ya kita pakai R1 sama dengan simpai ya, rasional 2/3 gitu ya, 2/3 ditambah R2 rasional 4/5 gitu ya. 4/5 gitu ya. Ya, saya punya R1, R2. Saya kali R1 kali R2. Nah, dia ngitung gitu ya. Kan 2/3, ya kan? 2/3 nah, ditambah 4/5 kan gitu kan? Ya. Jadi berapa? 10 plus 12 dibagi 15 kan gitu ya. Berapa itu? 22 bagi 15. Kok ditambah sih? Sorry. Mestinya harus saya kali ya. 2/3 kali 4/5. Jadi 8/15. Dia nulis gitu ya. Bukan angkanya dia. Hitung. Makanya disebut simbolik itu. Oke, coba kita lihat ya. R1 dibagi R2. R1 bagi R2. Gimana? Nah, gitu, 5/6. Oke, paham ya? Oke, sekarang konstanta gimana? Cara menuliskan ya. Tadi simpai titik pi gitu. Nah, pi gitu ya. Simpai titik e. Oh, nah gitu. Simpai titik besar. Simpai bilang itu i tadi ya, imajiner. Simpai sadar enggak? Nah, pakai OO ya, pakai OO kecil.
Oke, oke. Jadi kita sudah latihan membuat bilangan. Kita sudah latihan membuat simbol. Nah, satu variabel, banyak variabel. Terus kemudian kita membuat angka, integer, float, imaginer, dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba bikin fungsi ya. Umpamanya tadi ya, kita buat X, Y, Z. Apa tadi? Simpai. Ingat simbol, nah, karena ada 3 variabel. Maka kita harus pakai yang kecil ya. X, Y, Z. Kayak gitu. Ini Z. S, simpai, function. Gitu ya. Dengan fungsi ya. Misalnya kita sebut F. F. X. Kita tulis gitu. Oke. Sama dengan simpai titik function Oke. Oh, kurung kayak di atas. Oke. Tapi kita menginginkan X, Y, Z ya. X, Y, Z. 3 variabel ya. Kalau di atas kan cuma 1 X saja fungsi X. Ini berarti ada 3. Kalau 2, oke lah, kita coba 2 dulu ya. Dan supaya nggak bingung, ada 2 variabel yang kita pakai. Berarti G. Nah, G akan nulis ya. Ya, GX. Kalau 3, ya kita buat aja. 3. Ya, kan? 3 gitu. Z. Oke, gitu ya. Nah, 3. Simpai titik win X ya. Yang nulis itu. Ya. Yang sebelumnya itu kalau nggak ada simpai, saya nulis sin X nggak kenal. Ya, tapi kalau ini kita bisa ngetik. Bagaimana kalau saya kasih harga ya? Tadi kan kita udah pi, ya kan? Pi kali 1,5 dengan harganya. Nah, ada harganya dia masukkan pi-nya itu
kita tulis pi, ya udah kita kenalkan kan di atas. Pi adalah simbol untuk radian. Ya. Oke, kita clear dulu. Namanya saya punya H sama dengan simpai. Kita pakai lambda dulu ya. Lambda X, X kuadrat. Kita udah definisikan di atas. Nah, H itu, kita nulisnya begitu. Lambang X kuadrat ya. Kan kita dulu pernah pakai fungsi lambda ya. Kita bisa masukkan H5. Berarti 5 kuadrat ya. 25. Ya, cara kalau kemarin-kemarin kan kita bikin tanpa simpai lambang itunya jadi itu ya. Pakai titik 2, pakai itu. Kita masukkan H 1 plus X 1 plus X gitu. Oke. Jadi 1 plus X kuadrat kan berarti ya. Ingat kalau di limit kemarin saya punya fungsi H itu sama dengan X kuadrat. Hx sama dengan X kuadrat. Bagaimana dengan H 1 plus X? Dia akan nulis. Gitu. Paham ya? Bisa ngikuti ya? Bisa ngikuti ya? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kita ke penggunaan ya. Jadi, contohnya kita buat persamaan. X simbolnya tadi udah ya. Persamaan. Nah, kita buatnya karena kita udah ngetik tadi 1 tambah 2 kali X kuadrat tambah 3 kali X pangkat 3 itu apa? Nah, persamaan. Dan gimana cara dia menulis? Nah, harusnya gitu. Nah, berarti ada tiga argumen ya. 1, 2 X pangkat 2 dan 3X pangkat 2 ya. Salah ngetiknya. Pangkat 3 betul ya. Pangkat 3 pangkat 3 nah 3. Jadi kalau saya persamaan titik argumennya itu apa aja? Argumen
Ingat apa yang ada di dalam kurung ya. Nah itu. Ekspresi argumen satu apa? Oh, 2x kuadrat. Kalau 0, satu ya. Jadi mulai pangkat terendah, akan 0 kan? X pangkat 1 kali X. 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 1x pangkat 0. Oh, gitu. Oke, kita buat ya. Samaan 1. Kita coba mainkan 2 kali. X kuadrat 2 kali X kuadrat min X jadi apa ini? Dua kali X X kuadrat 2 kali X kuadrat X dikurangi X kali X plus 1. X plus 1. Oke, kita dapatkan apa? Persamaan 1. Saya bisa nulis gitu. Sekarang kita sederhanakan. Yang kuadrat kita gabungkan dengan kuadrat, yang pangkat 1 dengan pangkat 1, gitu ya. Hasilnya apa? Simplify sederhanakan ya, sama aja. Simplify persamaan 1. Hasilnya apa? 3 kali kan? 3 kali-kalikan 2x kuadrat dikurangi x kuadrat ditambah ini. Maka hasilnya x kali x min 3. Atau x kuadrat min 3. 3x. Sederhanakan persamaan 1. Padahal kalau dalam bentuk panjangnya begitu ya. Tapi kalau dia sederhanakan jadi pakai simplify. Oke, persamaan 2. Coba lagi ya. 2 kali simplify ya, sin cos 2 sin x cos x ya, sin 2x ini kita sederhanakan simpan tadi kayak tadi ya. Nah, ya. Kita panggil aja supaya nggak ngetik-ngetik lagi. Ini persamaan 2 kan tadi 2 sin x cos x sama dengan sinus 2x. Nah, ya kan.
Oke, umpamanya persamaan 3 sampai titik eksponen ya. Eksponen X kali sampai titik ya kan? Coba. E pangkat X kali E pangkat Y, ya maksudnya X plus Y gitu. Pak, kita simplify hasilnya Pak. Itu. Ya, eksponen X plus Y. Kita sederhanakan ya, simplify. Jadi banyak ya. Selain simplify itu berarti banyak. Oke, sekarang coba kita pakai selain simplify mau ekspansi. Expand ya. Persamaan 4. Saya punya dalam kurung X plus 1 dikali X plus 2 ya. Plus 1 kali X plus 2 ya. Sampai ekspansikan ya, persamaan 4. Hasilnya apa? Tuh gitu ya, dia kali-kalikan. Oke, pelajaran sebelumnya kalian bisa kan, namanya persamaan berapa ini 4 ya, persamaan 5 X 2 kali X plus 3, kita ekspansi ya, pangkat 2, hasilnya apa? 2x kuadrat, atau saya yang gampang dulu, namanya X plus 3 dikuadratkan, hasilnya adalah X kuadrat plus 6x plus 9 ya. Kita ekspansi dulu. Kita ekspansi persamaan 5. Tadi ya, hasilnya kan tadi kan X kuadrat plus 6. Kalau mau singkat, simpai minus X simpai minus X plus Y. Kalau di ekspansi apa? Langsung ya. Pan trigonometri dan true ya.
sin X plus sin X plus Y itu sin cos sin. Sin X cos Y plus cos X kali kali sin Y. Nah, coba kalian buat. Nah, ini kalian buat dengan cara yang sama tadi. Umpamanya 2x min 3 pangkatkan 5. Coba apa hasil? Oke, jadinya apa? 2x min 3 maka 5. Sekarang berapa? 6. 2x 2 kali x min 3 pangkat 5. Gitu kan? Kita ekspansi ya. Expand persamaannya. Gitu. Langsung direka ya. Oke, coba A, B kita buat ya. Kita pakai log ya. Kita gimana log jalankan di simpai atau variabel dengan x lah. Simpai simbol koma D, koma harus positif ya, pakai log ya. Positif terus positif terus. Nah, baru kita bisa pakai itu kalau positif ya. Utamanya simpai log gitu ya. A kali B. Nah, kalau perkalian log sama dengan 9 ya. Terus kita ekspansi X pan langsung ya. Expand
log terus harus positif dan benar. Nah, gitu hasilnya. Sampai expand apa A kali B kayak tadi ya, coba A kali B dipangkatkan X tadi ya. Kita pakai faktor umpamanya simpai, lihat ya variabelnya bisa kita faktor, kalian harus buat ya kalau nanti X kuadrat min 1 faktornya apa gitu. Jadi simpai tadi kita udah log A kali B, jadi hasilnya adalah log A plus B. Sekarang dikembalikan lagi, boleh nggak? Log combine ya simpai titik log A dikurangi simpai log B ya. Nah, digabungkan log combine, hasilnya harus log A dibagi log B karena dikurangi. Hasilnya harus log A dibagi. Oke, kita punya persamaan berapa tadi? Persamaan berapa ya? 6, 7 ya. Saya punya X plus Y plus X kali Y kali Z ya. Oke, persamaan 7 saya gabung, saya kolek X nya
di suku pertama ada, suku ketiga ada X. Jadi dia akan saya gabungkan bentuk hasilnya di sini. Tapi kalau yang saya kolek itu di enggak beda lagi ya. Iya, menentukan. Jadi kita sudah belajar combine, sudah belajar menggabungkan, coba. Simpai, memisahkan. Kalau dari menggabungkan, saya memisah 4. Saya punya 1 dibagi dalam kurung X kuadrat ditambah 3 kali X ditambah 2 koma X. Saya pisahkan. Hasilnya yang kurang kurungnya 1, 2, harus kurang 1. Kurang 1 lagi ya. Taruh dulu. Salah. Kurungnya di dalamnya ini ya, ini kan belum dikurung. Oke, gitu ya. Ya, dia akan pisahkan. Atau istilahnya kita dan parsial ya. Bagaimana? Kalau kita berikan lagi ya. Kurang satu, kurang kembali tapi difaktorkan ya, angka asal kan X kuadrat plus 3X plus 2 itu kan sama dengan X plus 1 kali X plus 2 ya. Kembali ke atas lagi ya. Gimana kalau saya cancel? Saya yang bisa saya coret 2 kali X tambah
Y itu hasilnya itu ya. Yang cancel Y dibagi Y plus kali X tambah Y. Jadi saya cancel ya, Y plus 1 kan gitu ya, hilang. Jadi hasilnya dapat X plus 1 gitu. Cancel Y. Jadi kalau itu juga ini dipecah, kayak pecahan parsial, ini digabungkan lagi. Itu sih ya, coba X plus Y. Ya. Jadi kita ganti X-nya dengan Y gitu. Maka dari sini akan menjadi 2Y. Bentar. Yuk, substitusi X-nya jadi Y. Ya. Ini X sinus, ya, sinus X kali eksponen X, di mana X-nya diganti dengan Y. Jadi sinus Y kali eksponen atau E pangkat Y. Gitu. Atau persamaan umpamanya 8 X kali Y ditambah Z kuadrat kuadrat kali X. Harga umpamanya pakai kurung kurung apa ya, lupa saya apa, ada kurung biasa, ada kurung Kurawal, ada kurung suku ya, kurung suku atau kurung Kurawal ya. Ini kurung Kurawal tuh. Diberi harga X-nya itu 1,25. Terus Y diberi harga 0,4. Z diberi harga
3,2. Gitu ya. Substitusi ke situ, pertama kita dapat persamaan 8-nya berapa? Persamaan 8 dapat harga. Ya, gitu. Sorry, harga. Persamaan 8, ngapain ya? Persamaan 8, harga-harganya disubstitusi, ke dalam persamaan 8 kita substitusi harga tadi ya. Nah, gitu. Nah, 12 sama 3. Kayaknya sekian dulu ya kuliah hari ini. Ini kuliah keberapa? Lupa ya. Jangan lupa ya besok. Ada pertanyaan? Ya kalian harus berlatih gunakan, kalian terapkan ya. Saya pikir udah bisa banyak lah. Contohnya part tadi ya. Nah, masukkan coba umpamanya apa ya, coba dulu, kalian coba dulu untuk menyelesaikan masalah log, masalah ya kuliah-kuliah sebelum UTS lah ya. Jadi kita latih. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, sekian dulu ya. Nah, ketemu lagi di hari Rabu ya.